Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik tomat yang ada di taman, buat semur dan soto kaki. Salam hormat dari Al-Faqir Taufikur Rahman. Semoga semuanya yang menyaksikan HP ini terus panjang umur, murah rezeki. Amin wa ya mujibas sailin. Netizen bertanya lagi, apa perbedaan muhrim dengan mahram? Ini memang ungkapan yang sudah lumrah kita katakan, tapi memang kalau salah penempatan maknanya rada jauh. Baik, dalam kesempatan yang singkat, tetap ke Keranji beli bahan katun, kita ngaji di Hikmah Pantun. Secara makna etimologi disebut muhrim berarti berasal dari akar kata ahroma yuhrimu ihroman fahuwa muhrimun. Jadi mengambil dari wajan af'ala yuf'ilu, if'alan, fahuwa muf'ilun. Ya, berarti maknanya kalau kita lihat penyebutan muhrim ini kalau kita lagi dari Madinah ke Bir Ali atau mungkin saat dia lagi di Mekah mau ke Tanim, Masjid Siti Aisyah, atau mungkin dari Indonesia di pesawat pas begitu disampaikan oleh pramugari udah masuk Yalamlam untuk tempat miqat, pasti akan kedengaran kata ini. Ini saya bacakan doa di saat kita lagi pakai ihram nih, dari mana saja, atau mungkin lagi di Hudaibiyah, atau mungkin dari Taib di Qarnul Manazil, pasti selesai kita sholat sunnah ihram, kita baca doa yang Nabi ajarkan. Allahumma uharrimu sya'ri wa basari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in haramtahu alal muhrimi. Penyebutan kata muhrim. Berarti secara makna harfiah disebut muhrim adalah bentuk isim fa'il yang artinya orang yang sedang berihram. Nah, itu tadi dalam doa. Selesai sholat sunat ihram, ambil mikot dari ihram di Bir Ali di Madinah, Tanim, Zi'rona, Yalamlam, Qarnul Manazil, Taif, Hudaibiyah. Nah itu disebutkan, ya Allah aku haramkan uharribu sya'ri, di mana aku haramkan sya'ri ya Allah, rambut-rambutku. Allahumma wari wasyari wabasari kulitku, wajasadi jasadku, wa jami'a jawarihi, dan semua panca indraku, ala kulli syai'in haram tahu, atas segala sesuatu yang kau telah haramkan, alal muhrimi, buat orang yang sedang berihram. Jadi pahami ya, sekarang di saat kita menyebut muhrim adalah orang yang sedang memakai kain ihram. Orang yang sedang berihram. Berarti tempatnya berada di tanah suci. Akan melaksanakan tawaf. Akan melaksanakan sa'i. Nah orang yang lagi pakai kain ihram itu namanya muhrimun. Paham ya? Nah sekarang bagaimana penyebutan kata mahram? Mahram ini kalau kita lihat secara akar bahasanya berarti termasuk bentuk kata sulasi mujarrad. Kalau kita ngaji ilmu sorob dari mulai yang matan bina sebelum ke Kailani, nah itu berarti mauzunnya hasuna yahsunu, haruma yahrumu. Nah di saat menyebutkan termasuk masdarnya mahroman. Nah disebut mahroman berarti adalah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Mungkin nanti dalam episode yang lain kita akan sebutkan siapa-siapa saja. Berarti disebut mahram yang dimaksud secara bahasan fikih adalah yang diharamkan terjadi pernikahan. Dan di saat terjadi diharamkan pernikahan, otomatis bersentuhan kulit tanpa penghalang, tidak membatalkan wudhu. Nah itu makna mahram. Jadi kalau kemarin-kemarin, kita nggak batal wudhu loh karena masih muhrim. Nah sekarang dirubah redaksinya, kita nggak batal wudhu loh karena kita masih mahram. Tuh, apa mahram? Berarti terjadi di situ diharamkan terjadi pernikahan dan tidak membatalkan wudhu daripada wudhu kita karena haram terjadi pernikahan. Nah makanya kalau hal-hal di akhir zaman ini, naudzubillah min dzalik, ada yang
ya, bapak kandung menjinahi anaknya sendiri, naudzubillah min dzalik ya, atau yang kakak kandung, sampai terjadi menikahi adiknya sendiri. Nah, ini hal-hal yang dilarang. Semoga nanti kita bahas khusus, siapa-siapa saja mahram. Nah, intinya bisa menggunakan kata yang pas. Jadi di saat kita tidak batal wudu, ya, kemudian memang di situ adalah sama saudara kandung kita, seorang perempuan sama bapak kandungnya. Nah, menyebutnya bukan muhrim, tapi nyebutnya adalah kita masih mahram, ya. Maksudnya haram terjadi pernikahan dan tidak membatalkan wudhu. Jadi mulai sekarang bedakan muhrim, orang yang sedang berada di Mekah karena akan melaksanakan tawaf. Itu muhrim, penggunaan kata muhrim. Orang yang sedang pakai ihram. Dari mana saja datangnya, baik yang dari Indonesia, berarti ngambil mikotnya di Yalamlam, baik yang sudah di Mekah, mau umroh lagi, dia ngambil mikot di Tanim, di Zirona, atau yang dari Taif di Qarnul Manazil, atau yang dari Madinah yang umum tuh, dari Bir Ali. Nah, itu namanya muhrim. Di saat menyebut mahram, diharamkan terjadi pernikahan dan tidak membatalkan wudhu. Berarti kalau sudah berwudhu, kita mau pamitan sama ibunda kita nih, gitu kan? Nah, kita cium tangan. Nah, sementara nanti sampai di kantor kita belum batal wudhu, kita mau sholat duha, silakan. Karena tidak membatalkan wudhu, karena bersentuhan kulit dengan mahram. Dan konsekuensinya haram terjadi pernikahan. Bawa mangga dari Cisaat, semoga penuh manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.